والنفحات والبركات وارفع البلاء والوباء وادفع البلاء والوباء واحفظنا من البلاء والوباء وسلمنا من البلاء والوباء بجاه سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ببركة ليلة من ليالي رمضان وعلى مناجم الأولياء والصالحين خصوصا الإمام عبد الله بن عبد الحداد الحبيب علي بن محمد الحبشي والإمام القطب أبو بكر محمد سجاد وسيدنا الجاد عمر بن حسن وسيدنا الجاد زيد بن علي وسيدنا الوالد عبد الرحمن وسيدنا أستاذ حسن بن أحمد هارون وجميع أولياء الصالحين خصوصا سيدنا الإمام الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حبيب بن شيخ بكر بن سالم على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. وقال سيدنا الإمام الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي في ليلة من ليالي رمضان إلى ما قال الليلة الثالث من شهر رمضان سنة 1320 هجرية بمسجد الرياض بعد صلاة التراويح. شوف أهل الصفا إخوانكم أهل الصفا مع الله في مثل هذه الأوقات كم عطايا تنزلت عليهم وكم مواهب وأهل الحجاب في غفلتهم ما حازوا إلا العذاب في الدنيا والآخرة ونحن الصغار أقمنا صلينا وقرأنا وذكرنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لصور معاني من عبر عليه رمضان كله ولا وقف على أسراره ولا أنواره وهو محروم. ونسأل الله سبحانه وتعالى كما عظمنا بهذا الوقت الشريف أن يجمعنا بحضرات قدسه مع أهل الشهود بمحض فضله وكرمه. ويوم الخميس بمصلى قال رضي الله عنه ما أسهل معصية الغيبة على اللسان. قال صلى الله عليه وسلم لسيدة عائشة لما قالت له يا رسول الله حسبك من صفية كسرها لقد قلت كلمة لو مسج بها البحر لمزجته احفظوا صيامكم من الغيبة والنميمة. والغيبة إلا من الخلطة فلو جلس الإنسان وحده معاد لا يغتب أحد وضرار الخلطة أشد من ضرار العزلة. وقال رضي الله عنه شو خارق العادة إلا من حفظ الجوارح السبعة وحجر المعصية ما هو الماشي على الماء ولا الطيران في الهواء. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di malam kedua Ramadan, malam yang kita berharap Allah memuliakan kita dengan nikmatnya, memuliakan kita dengan keberkahannya, yang semoga kita berharap amal ibadah yang kita jalankan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendatangkan pahala yang besar dan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan semoga Allah mengizinkan kita untuk bisa menyempurnakan ibadah Ramadan dengan semua amal kebajikan, dengan semua amal saleh yang mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
musibah, bala, bencana yang menimpa kehidupan manusia, khususnya kehidupan umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan kita berharap semoga Allah memperkuat iman kita, memperkuat tauhid kita, memperkuat akidah kita, memperkuat keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan semoga dengan kita mendirikan usaha untuk menjaga diri, semoga Allah menjaga diri kita dan menyelamatkan kita semua. Amin Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah, kembali kepada nasihat daripada Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi. Beliau mengatakan, lihatlah saudara kalian orang-orang yang disebut Ahlus Shofah, orang-orang yang waktunya murni dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka merasakan kenikmatan yang besar, mereka merasakan kelezatan yang sangat waktu mereka dengan Allah. Bukan cuma saat ibadah, artinya bukan saat mereka menjalankan sholat, menjalankan baca Quran, berzikir, tapi emang waktu mereka, hati mereka sudah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka ini orang-orang yang tenggelam di dalam kenikmatan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Habib Ali, seperti di waktu-waktu seperti ini, berapa banyak pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mereka. Makanya kita pun dianjurkan oleh baginda Rasul duduk dengan orang-orang yang istimewa, duduk dengan orang-orang yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, duduk dengan para alim ulama yang diharapkan duduk dengan ulama ini lalu timbul di dalam diri kita rasa takut kepada Allah. Bukan terus santai, bukan terus aman, saya sudah dekat dengan ulama ini aman, saya gak bakal celaka. Bukan itu yang dituju. Yang diharapkan timbul rasa takut sama Allah. Oh, saya sudah ikut pengajian ini, saya sudah ikut kelompok ini, saya bakal aman, gak bakal celaka, dunia akhirat saya bakal aman. Siapa yang bilang? Siapa yang ngomong seperti itu? Jaminan dari mana? Terus benar nggak kita sidik nggak? Benar nggak? Tergantung dengan itu semua. Lihat para sahabat duduknya dengan Nabi Muhammad SAW. Duduknya bukan dengan kelas ulama, bukan dengan kelas aulia, bukan dengan kelas kroco-kroco kalau kita bilang. Duduknya dengan manusia yang paling dicintai sama Allah. Itu pun masih merasakan ketakutan kena murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini kita banyak sekarang ini kita magrur, artinya berkhayal yang berlebih, gak ada pas tempatnya. Seakan-akan saya sudah ikut ini bakal aman, tenang, gak usah takut, gak usah bingung. Saya kenal dengan fulan bakal selamat. Siapa yang ngomong? Terus kejujuran kita, sidiknya kita dalam cinta kepada ulama-ulama itu benar apa enggak? Kalau enggak, rugi. Karena berapa banyak yang hanya sekedar tujuan dunia, maka tidak akan mendapatkan kemuliaan nanti di akhirat. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan berapa banyak orang yang minta dunia, Allah kasih, tapi nggak semuanya dikasih dunia. Tapi kalau yang minta dunia dan akhirat bakal dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akhirat adalah lebih baik dan lebih utama karena di situ selamanya akan datang kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk dengan orang-orang yang sulaha, soleh, ahli ibadah, yang hari-harinya itu terpikirkan dirinya untuk selalu menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, menjauhi larangan Allah, sehingga dari wajah mereka memancar cahaya, memancar kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita disuruh duduk dengan orang-orang yang namanya ahli hikmah, al-hukama, yang maksudnya bagaimana kita mendapatkan hikmah untuk menilai diri kita yang kurangnya ini sangat banyak, kesalahannya sangat banyak, kekeliruannya sangat banyak, sehingga koreksinya koreksi diri, memperbaikinya memperbaiki diri, bukan nilai orang lain. Kan itu yang benar. Seakan-akan kita yang sudah paling sempurna, yang lain
Saya sudah paling pintar, yang lain nggak pintar. Saya paling pandai, yang lain nggak pandai. Nah, bukan itu yang diminta. Kalau kita duduk dengan orang-orang ahli hikmah, akan diharapkan terbuka. Oh, ya Allah, ternyata di sini wah saya kurang. Nggak pernah lihat kekurangan orang yang dilihat kekurangan di diri. Sampai-sampai kan kita ingat satu ucapan pun ma'allah illam takun ma'allah takun ma'aman ma'allah fa'innahu yuwasiluka ilallah. Duduklah dengan Allah, habiskan waktumu dengan Allah. Kalau belum bisa, belum mampu, duduk dengan orang-orang yang duduk dengan Allah. Allah sampai pernah kita ada ulama-ulama yang ditanya, di mana saya cari Allah? Cari majelis zikir. Karena di situ bukan terus ada Allah di situ, turun rahmat Allah, turun pandangan keridhaan Allah, turun pandangan kelembutan dari Allah. Di situ Allah turunkan ridhonya. Kau cari Allah di situ, artinya kau akan dapat keridhaan dari Allah. Nanti kau akan ada waktu berjumpa dengan Allah. Yang disampaikan kapan? Nanti seperti yang disampaikan guru kita Saudi kemarin, bahwa di surga ada 5 yang tidak ada di dunia. Salah satunya dia tak berjumpa dengan zatnya Allah. Dan itu pasti. Dan semua nanti dari kita ini akan berjumpa. Artinya berjumpa di sini ada yang nanti kita ini berjumpa dalam keadaan disidang. Tapi ada yang dimurka. Laisa bainaka wa bainahu tarjuman. Tidak ada di antara kita dengan Allah nanti penerjemah. Kita cuma dengan Allah. Sidang. Yang selamat, yang celaka. Baru nanti urusan di surga cuma melihat zat Allah yang Allah ridho sama kita. Nggak ada perasaan takut, perasaannya gembira dan senang. Nah, ini kita diminta duduk sama orang-orang yang selalu mereka ini dengan Allah. Kenapa? Karena pasti mereka akan menghantarkanmu kepada Allah. Makanya ulama-ulama kita, guru-guru kita, mereka cuma merasa punya tugas mengantarkan kita sama Allah. Nggak ingin kita sama dia, oh itu sama anak, udah ikut anak aja selamat. Bukan itu yang mereka maksud. Mereka cuma ingin kita, ayo ikut bareng-bareng. Mau ketemu Allah, mau menuju kepada Allah, mau mencari rahmat Allah, ayo bareng-bareng kita juga mau cari rahmat Allah. Sehingga apa? Mereka pun jadi pipa-pipa penyebar rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada sebagian orang yang menjadi pipa-pipa penyebar murkanya Allah. Alhamdulillah. Ini yang kita ingin, kita ini menjadi bagian pipa-pipa penyebar rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan mereka orang-orang yang tertutup. Tertutupnya bukan Allah tutup, enggak, Allah nggak pernah tutup. Allah nggak pernah menyatakan apa? Berbuat zalim. Allah sudah mengatakan inni haramtu 'alan nafsi dzulma wa ja'altu bainakum muharrama. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, aku telah mengharamkan terhadap diriku perbuatan zalim dan aku menjadikan di antara kalian ini zalim satu perbuatan yang diharamkan. Kalau Allah tutup, padahal Allah punya hak bebas. Hak yang tidak bisa dibantah, punya hak yang tidak boleh dipertanyakan. Karena nanti kita justru akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah ini tidak pernah zalim. Sedangkan mereka orang-orang yang tertutup karena mereka menutup diri dari rahmat Allah. Contoh gampang ini, ibaratnya kita ini tahu janjinya kita salah, tapi ngomong soalnya orang. Kayak kadang kita dikasih tahu, seperti yang disampaikan dulu pernah ada tamu yang sampai mampir dan mengisi waktu tausiah maghrib di Masjid Menara. Al-Habib Muhammad bin Shalih Al-Aqtas. Berapa tahun lalu datang kemarin. Salah satunya beliau mengingatkan, dan ada lagi satu lagi kemarin juga pernah mengingatkan. Habib Dinda juga menyampaikan di Masjid Menara juga. Seandainya ada orang dikasih tahu, orang lagi duduk ada ular atau kalajengking berbisa jalan menuju ke arahnya, dikasih tahu, kakak ada ular tuh berbisa, ada kalajengking. Biarin saja, ngapain ngatur saya, itu ular urusannya dia. Pakai ngasih tahu.
Ini orang goblok terbaru. Terus goblok terbaru. Dikasih tahu enggak? Kayak udah tebal. Nah, ini ternyata banyak orang-orang yang seperti ini. Dan sekarang ini permainan kata-kata ini hebat. Nah, kita yang harus hati. Seakan-akan kita ini selamat, bakal selamat terus. Kesannya kayak Gusti Allah kita ada catatan, Gusti Allah seakan-akan tidak tahu. Padahal satu usaha tetap akan menjadikan kegelapan. Nah, ini orang-orang yang ahlul hijab. Kenapa? Karena khawlatihim, yang mereka sendiri karena keghafilannya mereka, kealpaannya mereka, kesalahan mereka sendiri. Sehingga mereka mendapatkan azab di dunia ataupun di akhirat. Berapa banyak ulama mengingatkan kita, dan mungkin kita tidak kaget. Contohnya apa? Termasuk azab yang besar, azab yang namanya azab bagi kita. Ini kan saya ini zaman ini saya apa? Corona ini ya, zaman corona ini dianggap azab yang paling besar. Nah, bukan. Azab yang paling besar berapa tahun kita ibadah nggak pernah merasakan nikmat sedikit pun itu. Kita sholat nggak pernah tahu rasa nikmatnya sholat. Kita baca Quran nggak pernah rasa tahu nikmatnya baca Quran. Kita baca selawat, yang mana selawat ini disampaikan kepada Rasulullah. Seperti beliau Al-Habib Ali yang Jufri saat ditanya tentang masalah selawat, ya Allah selawat, nikmatnya selawat, selawat yang kau baca disampaikan selawat ini kepada Nabi. Ya Allah, terus Nabi tahu namamu, kenanganmu, kemuliaan apa ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tidak pernah merasakan sedikit pun nikmatnya selawat. Ini yang namanya ada. Tapi kalau masalah makanan kita tahu, oh enak ini makanan. Minuman kita tahu, kita pas saat haus, panas, berbuka, panas berpuasa ini ya. Buka, es jeruk, es teh, es kelapa muda, minum, sampai kadang ngomong alhamdulillah itu tenanan. Alhamdulillah, nikmatnya makan apa? Pas haus minum, tapi tidak tahu nikmatnya saat itu dia apa? Ada satu kenikmatan, Allah ini ridho sama dia. Allah mengatakan kau mau minta apa aku beri. Allah mengatakan urusan pahalanya ini tanggunganku, anak aziyun bih. Nggak pernah kita pikir itu adab. Bagi orang-orang yang mulia itu merupakan adab yang sangat parah. Anda saya kan orang yang mikir adab yang parah ini apa? Corona malah. Bab corona ini baru mungkin malah corona. Tapi kalau kita ingin corona hilang itu sebenarnya gampang. 3 hari tidak ada berita corona, insya Allah corona hilang. 3 hari tidak ada berita corona, satu pun tidak ada berita tentang corona. 3 hari di televisi tidak ada, di berita tidak ada, corona tidak ada berita, itu insya Allah hilang. Tapi kalau berita setiap menit keluar, ya tidak bakal hilang. Coronanya betah. Bukan tak di berita ini malah jadi berita. Ini malah seperti itu. Nah ini adab, termasuk adab. Ini kita bulan Ramadan. Nggak ada setan. Anggap kita ngambil yang paling enak, setan secara nyata mah diikat, nggak boleh ganggu. Kalau kita ngambil sifatnya toh, awal ini sifatnya setan, luwe hati yang awal ini. Kita pengen yang ngambil masalah setan ini mah diikat, nggak boleh ganggu. Tapi kok kita belum ada perasaan enak ibadah, ini masalahnya apa kita? Saat kita sholat, kita dikatakan saat kita sujud ini paling dekatnya kita dengan Allah. Sampai Rasulullah mengatakan perpanjang itu sujud, banyak doa kita sama Allah. Akramayakum bainal abdi wa rabbih wa huwa sajid, yang paling dekat antara sang khalik Allah dengan hambanya saat sang hamba itu sujud. Merasa nggak punya harga diri, nggak punya apa-apa, rendah, hina, kotor, wajah yang dia banggakan ditempelkan ke tanah. Berserah diri kepada yang maha tinggi, yang maha mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lu kira entuk juga di bulan Ramadan rasanya enggak entuk, gila berat. Kalau sudah Ramadan nggak dapat, bulan lain mau dapat, kayaknya nihil. Selain katanya gitu, seakan-akan nihil, nggak mungkin. Gambaran-gambaran ibadah kita jalankan, sholat, baca Quran, kita zikir, tapi makna yang terkandung di dalamnya banyak yang kita lewat. Gambaran-gambaran kita orang yang seakan
Tuhankan Allah ada, tapi benar-benar dalam kenyataannya hati kita bertuhankan Allah seakan-akan tidak ada. Contoh seperti yang disampaikan dalam satu hadis, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita keluar dari rumah saja Bismillah, alhamdulillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula. Insyaallah itu rata-rata doa apa? Kan dalam hadisnya Rasulullah mengatakan budita, wa kufita, wa rukita. Dalam hadis Rasulullah mengatakan kalau kita keluar rumah baca itu, kata Rasulullah mengatakan apa dalam sabdanya? Budita, wa kufita, wa rukita. Kau diberi hidayah sama Allah, kau dicukupkan oleh Allah, kau dijaga sama Allah, diselamatkan sama Allah. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Sudah dikatakan sama Rasulullah, budita. Sing ngomong kan Nabi ini, itu wali meneh. Kadang kalau kita yang ngomong wali kan harus ceklan, sing ngomong bulan wali iki, ngomong ora bakal keliru. Wah, ceklan. Jadi Nabi Muhammad yang ngomong. Nabi Muhammad sudah mengatakan, budita, budita, kita. Kau sudah diberi hidayah, kau dijaga sama Allah, dilindungi, dicukupkan. Artinya saat itu sudah kau berjalan, terus pasrahan kali Gusti Allah, sing penting aja nentang hukumnya Gusti Allah. Karena berapa banyak orang yang menentang hukum Allah di dunia kaya santai menang, dan di dunia kita lagi kok akhirat remuk sareng remuk. Terus pangkatnya wong sing paling top iki sing dunia paling top sapa cek Abu Jahal cek kalah. Abu Jahal nantang kanjeng Nabi dunia akhirat. Iki ngene kok rasane kaya apa nek hadate Gusti Allah iki Abu Jahal. Hadate itu nanti kayak apa Abu Jahal? Bu, kalau kita lihat ini yang paling dahsyat ini katanya hukum yang diberikan katanya Fir'aun, Haman, Qarun. Abu Jahal itu yang mana? Fir'aun musuhnya Nabi Musa. Abu Jahal itu yang mana? Nabi Fir'aun mati cek peti mana Gusti Allah. Aku tuh peti atau mati aku ingat dari itu apa tuh hari Bani Israel. Abu Jahal enggak. Waktu mau dipenggal kepalanya sama sahabat Abdullah bin Mas'ud, pesan kau bilang sama Muhammad, aku jadi musuhnya dia dunia akhirat. Dunia wis ketok motor ngalah, akhirat cek nantang. Padahal akhirat tak bakal kesempatannya. Gue mungkin di istilahnya di kuburan malaikat sama pelayan, mau pelayan mana? Kau bener-bener pelayan. Tapi seperti itu. Kalau sudah manusia ini punya sifat yang setan pun sawit kendel kan mereka benar-benar didikanku berhasil dengan setan itu ngomong. Setan ada ngomong wah dengan itu murid saya yang paling hebat, saya salut sama dengan. Wah kalau itu mungkin saya datang setelah dengan saya mau belajar bahan dengan malah wali dengan. Ini yang terjadi seperti itu. Nah, ini gambaran ibadah kita dirikan. Jangan lupa kita minta sama Allah gambaran maknanya kita ini. Makanya Sayyidina Al-Baqi dan Muhammad bin Ali Ba'alawi beliau pernah mengatakan kalau ruh seorang hamba sudah sujud maka roh itu nggak akan pernah bangun lagi. Padahal minimal kita ini dilatih tiap hari untuk menjadikan roh kita sujud, bukan cuma jasad kita. Jasad kita ini saat kita sujud hawa nafsu kita nggak ada yang sujud. Ketemu imam sing bojone untuk suwi kita ketemu lagi, aduh imam ini males ya. Iya kan? Nah kalau sudah imamnya yang kelihatan, waduh imamnya gila, aduh suwe ini. Dan ini kan kalau kita sholat, kita tidur, kan sudah disampaikan dalam ajaran adab dan akhlaknya Nabi. Kalau kita tidur ikutin adab dan akhlaknya Nabi, saat kita tutup mata dengan cara cunah tidurnya Nabi, rohnya kita ini sujud di arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sedangkan mereka para awliya kalau sudah seperti itu tidak bangun lagi rohnya itu tetap sujud sama Allah. Mereka orangnya berdiri jalan dengan kehidupannya tapi rohnya sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka orang-orang yang istimewa. Maka dalam keadaan apapun mereka mendapatkan kemuliaan Allah. Nah, seperti dikatakan oleh Abu Kali, seandainya orang masuk ke Ramadan maka tidak mendapatkan rahasia Ramadan, makna Ramadan, kemuliaan Ramadan, keuntungan Ramadan, maka mereka ini orang-orang yang termasuk makhluk diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah min dzalik. Maka termasuk cukuplah apa yang disampaikan
dalam saat Rasulullah masuk bulan Ramadan, datang malaikat Jibril, Rasulullah lagi mau naik atas mimbar, maka Rasulullah mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Ternyata di situ Rasulullah disuruh nyamini sama doanya malaikat Jibril. Nah ini moga-moga kita tidak termasuk di dalam itu. Orang yang tidak bakal dapat, pasti tidak bakal dapat. Itu sudah disampaikan, tidak bakal dapat. Yang pertama, muraka durhaka sama orang tua. Yang termasuk istri durhaka sama suami. Terus yang ngadu domba. Yang ketiga, yang selalu memakai hal yang menjadikan hilang akal, baik dengan minuman keras ataupun dengan narkoba. Nggak bakal dapat, nggak bakal dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali Allah membukakan pintu untuk orang itu terbuka hatinya dan bertobat sehingga akhirnya turun kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menyelamatkan kita. Amin. Allahumma. Di sini lagi diingatkan tentang bab hibah. Hibah ini nggak terjadi kecuali kita ngumpul. Nggak mungkin orang sendirian hibah, nggak mungkin, kecuali orang itu stres. Orang kalau hibah duduk sendiri ngomong, wah itu udah stres, stres. Tapi sudah zaman sekarang bisa kita nggak duduk sama orang ternyata megang handphone, berarti hibah lah itu. Baik itu dengan mulut ataupun dengan tangan. Tapi kalau dulu handphone harus dengan tangan. Kalau nggak pakai mulut, sekarang pakai muka bisa video call, hibah, ngalor itu dan macam-macam. Maka kita berharap zaman kita ini sebenarnya